Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidelia Elga Yudhistira dari kelas 3 D 4. Di sini saya akan menjelaskan LKM modul JIRPAM. Tujuan praktikum yang pertama menentukan efisiensi input dan output power pompa tipe JIRPAM pada kecepatan konstan. Yang kedua mempelajari kurva karakteristik pompa tipe JIRPAM. Urutan langkah kerja ada 11. Yang pertama yaitu tutup valve keluaran tangki penampung atau valve drainage. Yang kedua, periksa ketersediaan fluida pada tangki penampung, pastikan terisi aqueous minimal 20 cm dari alas tangki. Yang ketiga, buka penuh needle valve untuk aliran masuk tangki penampung. Keempat, buka software FM52 JIRPAM pada desktop, kemudian tekan tombol power IFD7. Yang kelima, klik setup, atur konfigurasi sampel pada mode manual, kemudian klik OK. Keenam, atur pump setting pada 50% atau sesuai dengan variabel yang diberikan, dan klik pump on pada interface diagram. Periksa display sensor dan laju alir pada interface diagram untuk memastikan peralatan FM52 telah bekerja. Yang ketujuh, tunggu hingga bacaan flow rate mencapai kondisi steady state. Klik Go untuk merekam data setting pompa dan hasil bacaan sensor ke dalam bentuk tabel. Klik tabel untuk melihat data yang telah direkam. Lalu nomor 8, tutup secara bertahap atau sesuai dengan variabel yang diberikan. Bukaan needle valve untuk memberikan perubahan pada outlet pressure dan flow rate. Tunggu hingga kondisi steady state tercapai. Klik kembali Go untuk merekam data lanjutan. Nomor 9, ulangi langkah 8 hingga needle valve tutup sempurna. Nomor 10, apabila bukaan needle valve telah tertutup sempurna, klik Next untuk melakukan rangkaian perekaman data yang baru. Lalu yang terakhir, buka secara bertahap atau sesuai dengan variabel yang diberikan, buka needle valve, klik Go untuk merekam data. Lanjut ke set 1, simulasikan pengambilan data praktik untuk modul JIRPAM dengan pump setting 30%, dan needle valve dikondisikan terbuka sempurna dan tertutup sempurna pada berbagai interval. Kondisikan nilai parameter pada alat sesuai dengan prosedur yang ada sehingga data hasil perhitungan dapat disajikan. Nah, di sini input parameternya, pump settingnya 30%, pumpnya mode on. Terlebih dahulu, mencari data appendix Gencoplis A23, ini ada di buku Gencoplis. Di sini pada suhu 25 derajat Celcius, densitasnya sebesar 997,08. Pada suhu 30 derajat Celcius, suhunya 995,68. Ini digunakan untuk mencari densitas. Nah, sekarang di sini temperatur airnya 27,25, jadi dibutuhkan interpolasi karena data yang diketahui suhunya 25 dan 30, jadi dilakukan interpolasi. Nah, di sini dilakukan interpolasi, yaitu densitas pada suhu 30 dikurangi densitas suhu 30 dikurangi dengan densitas suhu 25 dikalikan dengan 30 derajat Celcius dikurangi temperatur water 27,25, lalu dibagi dengan 30 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius. Temukan data sekian, lalu didrag ke bawah untuk mengetahui nilai yang lain. Lanjut ke input power. Input power di sini rumusnya itu 2 dikali 3,14 atau P dikali dengan pump speed lalu dikali dengan motor torque dibagi 60. Lanjut ke lalu didrag ke bawah. Lanjut ke output power. Di sini rumusnya densitas dikali G atau 9,8 dikalikan flow rate dikalikan total head dibagi 60.000.
lalu di-drag ke bawah, lanjut ke overall efisiensi dalam bentuk persen. Rumusnya yaitu output power dibagi dengan input power dikalikan 100, lalu di-drag ke bawah. Lanjut ke set 2, di sini sama caranya dengan set 1. Menuliskan data appendix Gencoplis suhu 2530, densitasnya sekian dalam satuan kilogram per meter kubik. Sini juga sama, densitas airnya yaitu densitas pada suhu 30 dikurangi densitas suhu 30 dikurangi densitas suhu 25 dikali kurung buka 30 derajat Celcius dikurangi temperatur water, kurung tutup dibagi kurung buka 30 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius. Lalu untuk input powernya 2 dikali P dikali pump speed dikali motor dibagi 60. Untuk output powernya densitas dikali G, G-nya sebesar 9,8 dikalikan flow rate lalu dikalikan dengan total head dibagi 60.000. Selanjutnya yaitu overall efisiensi dalam bentuk persen. Rumusnya yaitu output power dibagi dengan input power dikalikan 100. Lalu semua ini bisa di-drag ke bawah. Tidak lupa untuk di dolar sehingga nilainya tidak berubah. Dan ketika di-drag ke bawah, secara otomatis akan menyesuaikan. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu membandingkan nilai input power, output power, dan overall efisiensi berdasarkan data eksperimen dan hasil perhitungan. Berdasarkan hasil perhitungan, jika dibandingkan nilai input power, output power, dan overall efisiensinya dengan data hasil eksperimen cenderung sama. Densitas yang berbeda menyebabkan perbedaan kecil di antara keduanya. Kita lihat di sini output powernya sebesar 0,68, di sini juga output powernya 0,67, selisihnya sangat kecil sekali. Di sini input powernya 5,15, di sini input powernya 5,16, sama selisihnya hanya sedikit. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu membuat kurva karakteristik dari hasil perhitungan input power versus outlet power, versus outlet pressure, pump settingnya 30% dan 50%. Konfigurasinya buka full menjadi tutup full, membandingkan hasil dengan gambar 1 yang ada di sebelah kanan. Pada grafik untuk input power, jika dibandingkan dengan gambar pada sebelah kanan memiliki perbedaan. Pada gambar 1 menunjukkan semakin besar outlet pressure, maka power input akan besar. Sedangkan untuk grafik pump setting 30%, gaya yang dihasilkan tidak cukup besar. Ditunjukkan semakin besar outlet pressure, nilai input power semakin kecil. Untuk grafik outlet pressure, pump setting 50% hampir mendekati dengan gambar 1. Nah, di sini yang berwarna biru merupakan set 1 dan yang berwarna oranye adalah set 2. Disesuaikan dengan yang ada di atas ini, power input. Semakin besar outlet pressure-nya, maka power inputnya semakin naik. Nah, di sini pada set 1 tidak sama, justru mengalami penurunan. Sedangkan untuk set 2 di sini juga mendekati. Ketika outlet pressure-nya tinggi, maka input power-nya juga tinggi. Sesuai. Lalu lanjut ke pembahasan yang ketiga, membuat kurva karakteristik dari hasil perhitungan flow rate versus outlet pressure, pump settingnya 30% dan 50%, konfigurasi tutup full menjadi buka full, dan membandingkannya sama dengan gambar 1. Perbandingan antara gambar 1 dengan kurva karakteristik adalah sama. Dapat dilihat pada grafik bahwa semakin kecil flow rate atau menurun, maka outlet pressure-nya akan semakin besar atau naik. Di sini juga sama, yang berwarna biru merupakan set 1 dan yang berwarna oranye adalah set 2. Bandingkan dengan gambar 1, garis yang ada di tengah. Ketika outlet pressure tinggi, maka flow rate juga
maka flow rate akan turun. Di sini, baik set 1 maupun set 2 mengalami penurunan. Hal ini berarti sesuai dengan gambar 1. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu membuat kurva karakteristik dari hasil perhitungan overall efisiensi versus outlet pressure. Pump setting 30% dan 50%. Konfigurasinya tutup full menjadi buka full, membandingkan hasil dengan gambar 1. Kurva karakteristik perhitungan overall efisiensi mengalami kenaikan dan penurunan. Namun jika dibandingkan dengan gambar 1, sudah hampir sama, pada awalnya mengalami kenaikan akibat gaya yang tidak stabil, dan grafik terus menurun dikarenakan oleh kenaikan outlet pressure. Grafik yang ada di sini dibandingkan dengan gambar 1, di sini overall efisiensinya ketika outlet pressure-nya tinggi, maka overall efisiensinya semakin turun. Kita lihat pada grafik, set 1 sudah hampir sama atau mendekati, mengalami penurunan ketika outlet pressure-nya tinggi, overall efisiensinya turun. Namun berbeda dengan set 2, di sini pada awalnya mengalami kenaikan terlebih dahulu, kenaikan, penurunan, kenaikan lalu menurun, tidak langsung menurun. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.